Saya ambil dalam Injil Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kita telah membaca firman Tuhan. Saya percaya selama manusia ada dalam dunia ini, manusia tidak pernah lepas dari yang namanya ketakutan. Baik dia orang kaya, miskin, tua, muda, kecil, besar, pasti mereka mengalami namanya ketakutan. Kapan kita takut? Kita takut ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menakutkan. Dalam Injil Lukas ini diceritakan ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga ternak pada waktu malam, dan tiba-tiba malaikat Tuhan berada di dekat mereka, dan mereka sangat ketakutan. Gembala-gembala ini adalah gambaran kita umat manusia. Ada yang menjadi gembala dalam rumah tangganya, ada yang menjadi gembala dalam bisnisnya. Dan waktu malam berbicara tentang kegelapan. Waktu malam itu identik dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan berbagai ketakutan. Sehingga hidup kita tidak dapat membedakan warna-warni kehidupan. Tetapi syukur kepada Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal melepaskan kita dari ketakutan. Ada beberapa hal yang membuat manusia takut dalam dunia ini. Yang pertama, pikirannya sendiri. Pikiran adalah medan pertempuran. Ayub berkata, "Karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, dan aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul." Ini kita bisa baca dalam Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Orang yang hidup dalam ketakutan akan mengalami makan tak enak, tidur pun tak nyenyak, saudara. Tapi saudara tidak perlu khawatir. Apabila saudara menawan segala pikiran-pikiran saudara dan perasaan saudara kepada Kristus, maka saudara akan memiliki pikiran yang positif, sehingga kita bebas dari ketakutan. Dan yang kedua yang membuat manusia takut, ketika manusia mendengar suara manusia daripada suara Allah. Kalau suara manusia itu masih bisa salah, masih bisa benar. Jadi kita harus selaraskan suara manusia itu sesuai tidak dengan firman Tuhan. Yang baik kita pegang, yang tidak baik jangan, saudara. Saul seorang raja, dia merasa takut kalau apa yang diinginkan rakyatnya, sehingga yang seharusnya dia harus menuruti perintah Tuhan dan harus membunuh bangsa Amalek. Malahan dia tidak mau membunuh raja dan ternak-ternak yang baik dari jarahan tersebut dengan alasan akan mempersembahkan korban bagi Tuhan, sehingga dia diturunkan oleh Tuhan menjadi raja. Seandainya kita mau tetap mendengar suara Tuhan dan tidak perlu takut kepada siapapun, Raja Daud berkata bahwa serta dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Maka saya percaya ketakutan itu akan pergi dari kehidupan kita. Dan yang ketiga yang membuat manusia takut, ketika manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan." Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan hidup dalam kutuk, dan hidup kita akan mengalami banyak ketakutan. Kita manusia terbatas, tetapi kita punya Tuhan tidak terbatas. Andalkanlah Tuhan di setiap langkah hidup kita, maka saya percaya berkat Tuhan akan mengalir, melimpah dalam kehidupan kita, dan ketakutan akan sirna. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada, saudara. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada dalam dunia ini, termasuk roh ketakutan. Yang keempat yang membuat